Wa min halan iku sebagian sangking ma'asil badan, maksiat badan, termasuk dari maksiat badan. Wa min halan iku sebagian sangking maksiat badan, khurujul mar'ati utawi keluarnya perempuan. Khurujul mar'ati utawi keluarnya perempuan min baitiha sangking rumahnya mar'ah. Termasuk dosa ya. Keluar dari rumah muta'attiratan halih, memakai wangi-wangian. Muta'attiratan halih, memakai wangi-wangian, au mutazayyinatan, atau halih berhias atau memakai perhiasan. Walau kanat sanajan ono sapa mar'ah, walau kana sanajan ono sapa mar'ah masturatan iku tertutup auratnya. Walau kana sanajan ono sapa mar'ah masturatan iku tertutup auratnya. Wa kana lan ono khurujuha opo keluarnya mar'ah. Wa kana lan ono khurujuha opo keluarnya mar'ah biizni zaujiha o iku kalawan izin suaminya mar'ah. Biizni zaujiha iku kalawan izin suaminya mar'ah. Idza kanat nalikani ono sapa mar'ah. Ini ekstrem ini. Idza kanat nalikani ono sapa mar'ah tamurru iku lewat fi tariqiha ing dalem jalannya mar'ah. Fi tariqiha ing dalem jalannya mar'ah lewat ala rijalin ajanib, atas piro-piro wong lanang yang bukan mahramnya. Ilanggol karena banyak langsung saya pada poinnya. Qala fi zawajir, qala ngendika sapa Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, tulis Ibnu Hajar Al-Haytami karena Ibnu Hajar itu ada dua, yang ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ahli hadis namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fi Zawajir ing dalam kitab Az-Zawajir, namanya Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Fi Zawajir ing dalam kitab Az-Zawajir. Wa utawi khuruj atau keluar, tadi yang paling atas khuruj, keluarnya perempuan dari rumahnya pakai wangi-wangian. Wa utawi khuruj minal kabair iku sebagian sangking piro-piro dosa besar. Masya Allah. Iku sebagian sangking piro-piro dosa besar karena lisorihi hadhil ahadis, karena jelasnya iki piro-piro hadis. Karena jelasnya iki piro-piro hadis. Wayang bagilan pantas, wayang bagilan pantas hamlu opo mengarahkan az-zawajir atau qala fi zawajir, di depan tadi tinggal dikasih tanda. Opo mengarahkan qala fi zawajir liwafiqa supaya mencocoki opo qala fi zawajir qawaidana ing piro-piro kaidah kita. Qawaidana ing piro-piro kaidah kita alama atas perkara. Alama atas perkara idza tahaqqaqat nalaikani jelas atau nyata. Idza tahaqqaqat nalaikani jelas atau nyata al-fitnah opo fitnah, gara-gara keluarnya pakai wangi-wangian, dari akhirnya terjadi fitnah. Fitnah di sini artinya terjadi zina.
itu jelas dosa besar. Tapi amma mujarradu khasyatiha, adapun utawi murni khawatir fitnah, cuma sekedar khawatir tidak sampai terjadi. Adapun utawi murni khawatir fitnah, fa innama huwa makruhun, fa innama huwa mongko sak temene utawi khurujul mar'ah di atas tadi, keluarnya perempuan, kasih tanda makruhun iku makruh. Kalau cuma sekedar keluar rumah pakai wangi-wangian, berhias, tapi enggak terjadi zina, hanya sekedar khawatir, itu makruh. Wis, sekarang wa ma'adh-dhanniha, wa ma'adh-dhanniha lan beserta menduganya fitnah. Kalau sebuah dugaan, Joviar, bangun. Lah tidur. Loh. Yang bolong-bolong mananya nanti dilengkapi. Syaratnya pulang besok harus lengkap mananya. Haramun itu haram ghairu kabiratin, yang bukan dosa besar. Haram tapi tidak dosa besar. Kalau cuma sekedar sebuah dugaan kuat akan adanya fitnah, haram tapi bukan dosa besar. Kama koyok perkara huwa kang utawi mazhir itu jelas. Wa uddah lan dianggap atau dihitung. Wa uddah lan dihitung atau dianggap minal kabair, sangking piro-piro dosa besar. Minal kabairi sangking piro-piro dosa besar, aidan halemane khurujuha opo keluarnya mar'ah, keluarnya perempuan. Nah ini keluar rumah termasuk dosa besar kalau memang bighairi izni zawjiha, kalawan tanpa izin suaminya mar'ah. Bighairi izni zawjiha, kalawan tanpa izin suaminya mar'ah. Keluar rumah suaminya tidak ngasih izin, terpaksa keluar, itu dosa besar. Waridho, dan tidak ridhonya zauj. Waridho, dan tidak ridhonya zauj. Liwairi daruratin, liwairi daruratin, kedua tanpa darurah. Liwairi daruratin, kedua tanpa darurah syar'iyatin kang bangsa syarak. Keluarnya hanya sekedar jalan-jalan atau hanya sekedar mau happy umpamanya, enggak boleh kalau memang suami tidak berizin, kecuali memang ada darurah syarak. Ini contohnya kastiftain, seperti minta fatwa garis miring bertanya hukum. Kastiftain seperti bertanya hukum atau minta fatwa. Lam yakfih, yang tidak mencukupi sopo zauj. Lam yakfi, yang tidak mencukupi sopo zauj. Ha ing mar'ah atau istri. Iyahu ing istifta. Aw khasyati nahwi fujar, atau khawatir umpamanya orang jahat, atau khawatir umpamanya orang jahat. Awin hidamil manzil, atau robohnya rumah, Wis penjelasannya termasuk daripada ini, karena termasuk daripada maksiat badan, bahwasanya jika ada seorang perempuan, jika seorang istri keluar dari rumahnya dengan memakai wangi-wangian dan juga berhias diri, itu enggak boleh. Toh sekalipun masturah, toh sekalipun dia sudah menutup
auratnya. Dan juga atau sekalipun mendapat izin dari suaminya. Hal itu menjadi tidak boleh atau haram jika dia lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi keluar dari rumahnya dengan memakai wangi-wangian, ya. Sedangkan di depannya ada ubed umpamanya, ya nggak boleh. Akan memancing ubed nanti, mencium baunya atau yang lain. Lah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Hanya saja seperti ini. Tadi itu dianggap haram, ini bukan berarti haram secara mutlak, banyak perinciannya. Yang pertama dengan sebab dia memakai wangi-wangian berhiasan akan menyebabkan laki-laki lain sehingga terjadi atau naudzubillah sampai terjerumus zina, maka itu yang dimaksud dosa besar. Sampai dosa besar. Tapi kalau cuma sekedar kekhawatiran, kekhawatiran tapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa, itu hukumnya hanya sekedar makruh. Terus kalau sampai sebuah dugaan yang sangat kuat. Dugaan yang sangat kuat bahwasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang hukumnya haram. Tapi bukan dosa besar. Nah ini dikatakan termasuk dosa besar menurut beliau Ibnu Hajar Al-Haytami jika seorang istri keluar dari rumahnya sedangkan suaminya tidak ridho atau tidak memberi izin. Paham ya? Saya ulangi lagi, termasuk kategori dosa besar jika wanita tadi keluar dari rumahnya sedangkan suaminya tidak memberi izin atau tidak ridho. Ini nggak boleh. Kecuali kalau memang ada sebuah kebutuhan yang secara syarak, antara lain dia menghadapi masalah keagamaan. Jadi keluar darah mungkin dia nggak tahu darah ini apakah darah haid, darah nifas atau istihadah. Perempuan itu nggak tahu, suaminya juga nggak tahu. Perempuan itu tanya ke suaminya nggak bisa menjawab. Terus dia keluar rumah untuk bertanya kepada ustazah yang lain umpamanya, atau mengikuti pengajian karena mau tanya masalah ini. Maka dalam hal ini nggak apa-apa, walaupun suaminya tidak memberi izin. Kenapa? Salahnya dia, suruh siapa nggak ngerti hukum. Paham ya? Walaupun suaminya tidak memberi izin, tapi istrinya menghadapi masalah keagamaan. Dia nggak ngerti, tanya ke suami juga nggak paham. Maka ketika istrinya keluar rumah dalam rangka istifta, mau tanya masalah keagamaan, ini tidak menjadi masalah. Makanya harus ngerti suami ini ya. Faham Haikal? Harus ngerti. Berhak melarang kalau sudah ngerti agama. Nggak ngerti agama tidak berhak melarang. Yang kedua, mungkin di rumahnya ketepatan gak ada orang, sedangkan dia terancam dari orang jahat, maka nggak apa-apa keluar rumah. Paham ya? Tidak menjadi masalah keluar rumah. Terus sekalipun mungkin suaminya keberatan, masalahnya di rumahnya dia sendirian, silakan pergi ke rumah keluarganya, orang tuanya. Umpama naudzubillah suaminya merantau, terus istrinya izin mau keluar rumah karena gini-gini umpamanya. Suaminya enggak berizin, cuman akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika wanita itu tidak keluar rumah. Maka dalam hal ini harus keluar rumah walaupun suaminya tidak berizin. Kenapa? Karena seandainya tidak keluar rumah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Atau dia boleh keluar rumah jika rumahnya mau roboh. Jadi karena memang rumahnya tidak mendukung, akhirnya dia mau keluar rumah umpamanya. Kalau seandainya tidak keluar akan roboh rumahnya, maka dalam hal ini silakan untuk keluar rumah. Al-Fatihah.